Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bertemu kembali di pelajaran tematik, masih di tema 2. Semoga santri 6A hari ini diberikan kesehatan oleh Allah, diperluas ilmu pengetahuannya, dan semakin indah akhlaknya. Baiklah, kita mulai dengan kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari di tema 2, subtema 2 ini masih di kompetensi dasar yang lama. Sekarang kita ke subtema 2, persatuan dalam perbedaan, bekerja sama mencapai tujuan. Di pembelajaran 1, fokus pembelajaran bahasa Indonesia. Ayo telaah. Jadi kita akan menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Mari kita menyanyikan lagu tersebut bersama-sama. Semangat perjuangan warga Kota Bandung saat mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1946, khususnya dalam peristiwa Bandung Lautan Api. Silahkan Ananda baca sejarahnya di halaman 64 tentang Bandung Lautan Api. Baiklah, Ananda sudah membaca tentang Bandung Lautan Api. Masih di halaman 64, kita akan belajar tentang kalimat efektif. Jadi kalimat efektif adalah kalimat yang singkat, padat, dapat menyampaikan pesan, dan dapat dipahami secara efektif. Ciri-cirinya adalah yang pertama, ketepatan pilihan kata. Kalimat efektif tidak menggunakan kata-kata atau frasa yang tidak perlu digunakan untuk menghindari pemborosan kata dalam kalimat. Contohnya, saya tidak suka buah apel dan saya tidak suka buah durian. Jadi kalimat tersebut tidak efektif. Jadi kalimat efektifnya adalah saya tidak suka buah apel dan durian. Kata yang tidak efektif adalah pengulangan kata saya 2 kali. Jadi bisa disatukan menjadi saya tidak suka buah apel dan durian. Yang kedua, ketepatan bentuk kata. Kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat. Jika kata pertama berbentuk verba itu adalah kata benda yang berbentuk tindakan, keberadaan, atau pengalaman. Maka kata selanjutnya berbentuk verba juga. Jika kata pertama berbentuk nomina ini adalah kata benda. Bisa seseorang, bisa tempat, atau semua benda bisa dinominakan. Maka kata selanjutnya berbentuk nomina. Contohnya, langkah-langkah dalam penulis kalimat efektif adalah memahami, mengetahui, dan mengaplikasikan definisi kalimat efektif. Jadi, di penjelasan ini adalah verba semua ya, tidak ada nomina. Jadi kalau verba saja, kalau nomina saja bentuknya. Yang ketiga, ketepatan pola kalimat. Pola kalimat yang digunakan memiliki unsur SPOK. Subjek, predikat, objek, dan keterangan. Contoh, ibu membeli sayur-sayuran di pasar. Ibu adalah subjek, membeli adalah predikat, sayur-sayuran adalah objek, di pasar adalah keterangan tempat. Selanjutnya yaitu ketepatan makna kalimat. Kalimat efektif tidak mengandung makna yang multitafsir. Multitafsir ini adalah banyak makna, sehingga membingungkan pembaca. Contoh, rumah bupati yang besar itu dijual murah. Kalimat itu tidak efektif karena memiliki multitafsir, yaitu kata yang besar
itu rumahnya atau bupatinya. Jadi kalimat efektifnya adalah rumah yang besar milik bupati dijual dengan harga murah. Kita ke ayo rumuskan. Kita akan mencari kata kalimat tidak efektif di dalam teks Bandung Lautan Api, dan kita akan memperbaiki kalimat efektifnya. Pada teks Bandung Lautan Api ini, di paragraf pertama, kalimat nomor 2, Belanda mengeluarkan ultimatum pada tanggal 21 November agar semua penduduk mengosongkan wilayah tersebut sebelum tanggal 29 November. Jadi kita akan menggantinya menjadi kalimat yang efektif. Jadi kalimat efektifnya dapat diganti sebagai berikut. Jadi pada tanggal 21 November 1945, Belanda mengeluarkan ultimatum kepada penduduk agar mengosongkan wilayah tersebut sebelum tanggal 29 November 1945. Kalimat yang ini lebih mudah dipahami dari kalimat sebelumnya karena di sini terdapat kepada semua penduduk, kepada. Jadi memang ultimatum itu ditujukan untuk penduduk. Semuanya dihilangkan karena semua dan penduduk ini sudah mewakilkan kata jamak, jadi semuanya dibuang karena pemborosan kata. Jadi ini kalimat yang lebih efektifnya. Halaman selanjutnya di kegiatan 1, halaman 66, menganalisis kalimat tidak efektif. Jadi kita akan menganalisis, di sini sudah tersedia di dalam tabel ini kalimat tidak efektif. Dalam kesempatan ini kita merayakan Dirgahayu HUT ulang tahun kemerdekaan RI ke-71. Ada tanda stripnya di sini dengan mengadakan upacara bendera. Kita akan mengubah menjadi kalimat tidak efektifnya. Dalam kesempatan ini kita merayakan Dirgahayu HUT ulang tahun. HUT ini adalah kepanjangan dari hari ulang tahun. Di sini juga ada ulang tahunnya. Jadi kita coret salah satunya. Di sini juga sudah ada kemerdekaannya, hari ulang tahun kemerdekaan. Dirgahayu ini sudah menunjukkan tentang berumur panjang. Jadi HUT ulang tahun tidak diperlukan. Yang ini kita harus merubahnya juga. Jadi seperti ini kalimat efektifnya. Dalam kesempatan ini kita merayakan Dirgahayu kemerdekaan RI ke-71 dengan mengadakan upacara bendera. Kata-kata yang tidak efektif sudah dibuang. Jadi inilah kalimat yang efektifnya. Nomor 2. Pada zaman dahulu kaum wanita yang bersekolah sangat sedikit sekali. Jadi kita akan mengubahnya menjadi kalimat efektif. Jadi kalimat kedua ini, zaman dahulu kaum wanita, kaumnya kita coret karena terlalu pemborosan kata. Sangat sedikit sekali. Sangat dan sekali ini sama maknanya, jadi kita coret salah satunya. Sangat atau sekalinya, coret saja sangat. Jadi kalimat efektifnya adalah zaman dahulu wanita yang bersekolah sangat sedikit. Atau bisa diganti juga subjeknya yang di sini, yang di awal subjeknya wanita yang bersekolah sangat sedikit pada zaman dahulu. Keterangan waktunya di akhir. Itu kalimat efektifnya. Masih di halaman 66, kegiatan 2, membuat kalimat efektif. Di sini sudah tersaji tentang jawabannya. Jadi kita akan membuat kalimatannya efektifnya. Salman ingin mengajukan pertanyaan kepada ibu guru tentang tokoh-tokoh proklamasi yang membersamai Soekarno menjelang pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Jadi kalimat tanya yang efektif yang diajukan Salman kepada guru adalah siapa tokoh-tokoh yang ikut membersamai Soekarno menjelang pembacaan proklamasi kemerdekaan? Itu ya kalimat efektifnya. Selanjutnya, Sofia mendengar kabar bahwa Asep sakit.
Sofia ingin memastikan kebenaran berita tersebut kepada ibu. Jadi kalimat tanya efektif yang dapat diajukan oleh Sofia kepada ibunya adalah nomor 2, kalimat tanya yang efektif adalah ibu, pakai koma ya. Benarkah Uwa Asep sakit? Tanda tanya. Jika membuat kalimat tanya harus ada tanda tanya ujungnya. Jadi pertanyaan ini sudah mewakili Uwa Asepnya sakit dan dia ingin bertanya benarkah Uwa Asepnya sakit. Ini ya. Selanjutnya yaitu pagi tadi Pak Guru menyampaikan informasi bahwa sekolah akan diadakan kerja bakti di sekolah dan mengundang orang tua untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Jadi kalimat efektif yang akan disampaikan ke orang tua adalah ini, ayah atau ibu atau nenek bisa atau kakek bisa, pakai koma ya. Pagi tadi Pak Guru mengundang orang tua untuk kerja bakti besok di sekolah. Ini cara penyampaiannya. Alhamdulillah kita tadi sudah belajar tentang kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Jadi nilai duniawinya kita dapatkan, yaitu tahukah kamu kalimat efektif akan memudahkan pendengar atau pembaca menangkap maksud si penulis atau pembicara dengan jelas dan tepat. Nah, mari kita gunakan kalimat efektif dalam keseharian agar mudah orang menangkap penjelasan. Dan pada nilai ukhrawinya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ia mendengar Rasulullah bersabda, "Aku diutus dengan ucapan singkat tetapi syarat makna." Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah dikenal sebagai pembicara yang hebat. Saat berbicara, beliau sangat efektif. Bahasanya tersusun indah dan mudah dipahami. Beliau berbicara dengan ungkapan yang singkat tapi luas maknanya. Yuk kita contoh Rasulullah dengan mengikuti kebiasaan beliau dalam bertutur kata singkat dan mudah. Baiklah, selanjutnya di halaman 68, fokus pembelajaran IPS Ayo Telaah. Silakan Anda membaca halaman 68 dan 69, Pertempuran Ambarawa. Bacalah bacaan ini secara saksama dan dipahami. Baiklah, kalian sudah membaca Pertempuran Ambarawa. Kita ke Ayo Eksplorasi. Nanti Ustazah akan memberikan tugas nomor 1 sampai 5, masing-masing orang dapat 1. Nanti tugasnya akan Ustazah share di grup kelas 6. Jadi contoh tugasnya seperti ini. Kalian akan merumuskan dari peristiwa ini menjadi rumusan. Jadi, nama peristiwa Pertempuran Ambarawa. Ringkasan peristiwa. Jadi ada beberapa pertanyaan yang mewakili apa, siapa, kapan, mengapa, di mana, dan bagaimana dari ringkasan peristiwa ini. Contohnya, Ustazah kan ambil dari Pertempuran Ambarawa ini. Ustazah buat menjadi rumusan seperti ini. Apa yang melatar belakangi Pertempuran Ambarawa? Jadi latar belakang Pertempuran Ambarawa adalah kedatangan pasukan Nica dan pasukan Inggris yang datang kembali dan berusaha menggoyahkan pemerintahan RI yang sudah terbentuk. Yang kedua, siapa pemimpin Pertempuran Ambarawa? Pemimpin Pertempuran Ambarawa adalah Kolonel Sudirman. 3. Kapan terjadi Pertempuran Ambarawa? Pada tanggal 21 November 1945. 4. Mengapa pasukan sekutu meninggalkan Ambarawa menuju Semarang? Karena pasukan TKR berhasil mengepung pasukan sekutu. 5. Di manakah pasukan Angkatan Muda menghadang pasukan sekutu? Pasukan Angkatan Muda menghadang sekutu di Desa Lambu. 6. Bagaimanakah akhir Pertempuran Ambarawa? Pertempuran berakhir dengan kemenangan pada pihak TKR. Jadi makna peristiwanya apa? Silakan dibuat juga. Makna peristiwa yang Ustazah dapatkan adalah
Perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri, dibutuhkan kerjasama dan persatuan seluruh rakyat Indonesia. Jadi, dalam satu rumusan ini, isinya adalah nama peristiwa, ringkasan peristiwa, mewakili beberapa pertanyaan, ini sampai 6 pertanyaan, apa, siapa, kapan, mengapa, di mana, bagaimana, dan makna peristiwanya apa. Kalian bisa lihat di halaman 69. Ini nama peristiwa, ringkasan peristiwa meliputi beberapa pertanyaan dan makna peristiwanya apa. Selanjutnya di halaman 71, nilai duniawinya adalah kita sering mendengar ungkapan pengalaman adalah guru terbaik. Itu akan terjadi jika kita mampu mengambil hikmah atau makna dari pengalaman tersebut. Pengalaman tidak hanya berasal dari apa yang kita alami, tetapi juga berasal dari pengalaman yang dialami oleh orang lain. Pengalaman yang baik harus menjadi motivasi bagi kita untuk mengikutinya, sedangkan pengalaman yang buruk harus menjadi pengingat untuk tidak mengulanginya. Dinilai ukhrawi, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang mukmin tersengat bisa dari lubang atau binatang berbisa yang sama sebanyak 2 kali. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis di atas merupakan perintah Rasulullah kepada setiap mukmin untuk berhati-hati dalam kehidupan ini. Jangan lalai dan hendaknya mengambil pelajaran dari kejadian yang telah berlalu. Mari kita selalu waspada dan berhati-hati dalam bersikap dan bertingkah laku agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Baiklah, di halaman selanjutnya 72, 73, dan 74 kita fokus pembelajaran IPA. Ayo telaah. Silakan kalian baca teks IPA ini, baca berulang-ulang kali dan dipahami. Ciri khusus hewan. Yang pertama yaitu bebek. Bebek memiliki kaki yang berselaput dan memiliki bulu-bulu yang ternyata kedap terhadap air. Jadi bulu-bulu ini bisa menghangatkan mereka dan membuatnya tahan di air. Yang kedua yaitu semut. Semut memiliki antena yang digunakan untuk berkomunikasi satu sama lain dan mendeteksi bau yang dikeluarkan oleh semut lain. Selain itu, antena semut juga berguna sebagai alat peraba untuk mendeteksi segala sesuatu yang berada di depannya. Berikutnya, armadillo. Armadillo adalah hewan mamalia pemakan semut. Tubuhnya bersisik. Hewan ini juga dikenal dengan nama terenggiling. Apabila diganggu, maka ia akan menggulung seperti bola untuk melindungi dirinya dari pengganggu. Selanjutnya yaitu burung hantu. Burung hantu merupakan hewan noktural, yakni hewan yang aktif mencari makanan di malam hari. Mengapa disebut burung hantu? Lihatlah wajahnya yang seram bagaikan hantu. Selain wajahnya, burung hantu juga memiliki bulu yang sangat halus sehingga kepakan sayapnya tidak terdengar. Bayangkan, seekor tikus yang diincarnya tidak mendengar kepakan sayapnya. Tiba-tiba saja burung hantu memakannya. Selain itu, hal lain yang menyebabkan ia disebut burung hantu adalah lehernya yang dapat berputar 180 derajat sehingga leher depan dapat menghadap ke belakang. Selanjutnya lele. Hewan ini memiliki misai yang terletak di bibir atas dan bawahnya. Pada misai terdapat alat indera pengecap yang merupakan organ khusus. Alat ini berfungsi untuk mengenali mangsanya yang bersembunyi di dasar sungai yang berlumpur. Berikutnya yaitu belalang daun. Belalang daun adalah hewan yang memiliki kemampuan berkamuflase, yaitu kemampuan menyamar terhadap lingkungan sekitar. Kemampuannya itu berguna untuk melindungi diri dari hewan pemangsa. Berikutnya itu kelelawar. Kelelawar keluar dan mencari makan pada malam hari. Sebaliknya, pada siang hari, kelelawar hanya berdiam di sarangnya. Oleh karena itu, kelelawar dijuluki hewan noktural, yaitu hewan yang aktif di malam hari. Dalam keadaan gelap, kelelawar tidak pernah menabrak benda yang dilaluinya. Kelelawar juga tidak kesulitan menemukan makanan.
Hal ini dikarenakan kelelawar memiliki keistimewaan. Apa keistimewaan yang Allah berikan kepada kelelawar? Yaitu indera pembau dan indera pendengaran yang tajam. Dengan menggabungkan keduanya, kelelawar dapat menemukan makanan. Makanan dapat menentukan arah terbang dan menghindari tabrakan. Allah berikan keistimewaan pada kelelawar kemampuan ekolokasi. Ekolokasi adalah kemampuan makhluk hidup mendeteksi keadaan sekitar dengan cara mengeluarkan bunyi dan mendengar kembali pantulannya. Bunyi tersebut membantu kelelawar terbang di malam hari. Bunyi yang dikeluarkan kelelawar adalah bunyi ultrasonik. Bunyi tersebut tidak dapat didengar oleh manusia karena memiliki getaran di atas 20.000 getar per detik. Selain itu, di dalam telinga kelelawar juga ada alat yang disebut sonar yang fungsinya untuk mendengar suara ultrasonik tersebut. Cara kerja alat sonar yang dimiliki oleh kelelawar itu ditiru oleh manusia. Sonar merupakan sistem yang menggunakan gelombang suara bawah air yang dipancarkan dan dipantulkan untuk mendeteksi dan menetapkan lokasi objek di bawah laut atau untuk mengukur jarak bawah laut. Sejauh ini sonar telah luas digunakan untuk mendeteksi kapal selam dan ranjau, mendeteksi kedalaman penangkapan ikan komersial, keselamatan penyelaman dan komunikasi di laut. Baiklah, di halaman 76, nilai duniawi. Amatilah seekor hewan yang ada di sekitar rumahmu. Tuliskan ciri khusus dari hewan tersebut. Tuliskan juga apa manfaat dari ciri khusus hewan tersebut. Ini adalah nilai keaktifan belajar. Silakan japri Ustazah. Hewan apa dan ciri khususnya apa. Sedangkan di nilai ukhrawi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya, dan Allah tidak menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan 2 kaki, sedang sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat An-Nur ayat 45. Jadi jutaan jenis hewan yang ada di muka bumi menunjukkan betapa maha kuasanya Allah dalam menciptakan makhluk sesuai yang dikehendakinya. Tidak ada sesuatu pun yang tidak mungkin jika Allah menghendaki. Bagi orang yang beriman, hal ini akan semakin menambah keimanannya. Jadikanlah pemahaman kalian tentang beragam hewan dengan segala keunikannya ini untuk semakin memperkokoh keimanan kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu tadi pelajaran tematik kita di subtema 2. Semoga Ananda paham dengan penjelasan yang Ustazah jelaskan. Semoga Allah perluaskan ilmu pengetahuan Ananda. Perbanyak maaf, Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.